Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Welcome back to my channel guys. Oke, di video kali ini saya akan coba menjelaskan terkait energi baru terbarukan menyangkut biomass. Seperti terlihat pada layar, berikut overview untuk penjelasan biomass di saat ini. Nah, jadi biomass itu apa? Kemudian biomass itu bioenerginya seperti apa? Proses konversinya apa? Aplikasinya itu seperti apa? Yang pertama, kita akan bahas tentang biomass dulu. Jadi, biomass itu merupakan suatu bahan dasar untuk menghasilkan suatu energi tergantung dari aplikasi yang akan kita peroleh. Misalkan untuk transportasi kah, untuk heating kah, ataukah untuk listrik seperti itu. Jadi tergantung aplikasi. Nah, dia ini bisa disimpan jika tidak digunakan. Tapi kalau mau digunakan ya tergantung aplikasi yang mau dicapai apa, seperti itu. Secara umum sumber dari biomass itu lebih ke tumbuhan seperti itu. Namun dari hewan juga ada, tetapi secara dalam konteks melimpahnya itu dalam bentuk tumbuhan. Seperti terlihat di slide, jadi biomass itu ada waste biomass sama new biomass. Nah, di waste biomass ini mungkin sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari, berupa residu dari hutan, hasil pemotongan penembangan gitulah pokoknya. Kemudian juga ada food processing waste gitu. Nah, kalau yang new biomass ini benar-benar baru dikembangin gitu untuk suatu aplikasi seperti transportasi seperti itu. Jadi emang tergantung aplikasi yang mau dituju itu seperti apa. Jadi maksud terrestrial ini yaitu berupa rerumputan, kemudian cacing-cacingan kayak gitu. Sedangkan yang akuatik ini lebih ke dia tuh ada habitat di airnya, jadi termasuk tumbuhan juga, namun ada habitat di air, misalkan alga kayak gitu. Jadi mungkin alga sudah sering kita dengar, tetapi mungkin ada beberapa orang yang tidak tahu bahwa si alga ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih biomass ini bisa dikonversi untuk keperluan energi terbarukan sebagai sumber energi terbarukan. Jadi itu dia bisa berasal dari material biologi seperti tumbuhan, animals, microorganism, and municipal waste. Jadi pada dasarnya secara umum sih biomass ini tuh kan dia tumbuhannya, di mana dia tuh melalui suatu reaksi fotosintesis, dan kan reaksi fotosintesis itu kan ngasilin karbohidrat kan. Nah, karbohidrat inilah yang kemudian akan digunakan sebagai proses lebih lanjut dengan berbagai metode proses konversi untuk ngasilin bioenergi terhadap aplikasi tertentu yang diinginkan. Selanjutnya tipe dari bioenergi terdiri atas 3. Yang pertama ada biofuels yang terdiri atas 2 fasa, liquid sama gas. Kalau yang liquid bisa dilihat di sini ada metanol, etanol, butanol, dan biodiesel. Sedangkan untuk gasnya ada metan sama hidrogen. Untuk bioheat itu khusus untuk dia cuman pembakaran gitu, pembakaran kayu lah, bisa dibilang seperti itu. Kemudian ada bioelectricity. Nah, ini yang akan dihasilkan suatu listrik dari proses pembakaran dalam boiler untuk penggerakan turbin yang kemudian dihasilkan suatu listrik. Selain itu dia juga menggunakan MFCS atau microbial fuel cell seperti itu. Nah, selanjutnya proses konversi biomasa untuk menjadi suatu bioenergi terdiri atas 3 konversi. Ada konversi biologi, konversi chemical, sama konversi thermal. Nah, jenis-jenis proses konversi ini itu tergantung aplikasi apa yang hendak dicapai seperti itu.
Nah, selanjutnya biomass to bioenergy route. Nah, ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa pada umumnya suatu biomass to bioenergy itu sebenarnya bermula seperti apa namanya? Proses fotosintesis, di mana ketika proses fotosintesis berlangsung maka akan dihasilkan suatu produk berupa karbohidrat. Nah, karbohidrat inilah yang akan digunakan untuk proses lebih lanjut tergantung aplikasi yang hendak dicapai dengan menggunakan berbagai proses konversi. Kalau misalkan biomasanya berupa wet biomass seperti organic waste sama manure, itu bisa menggunakan proses konversi berupa anaerobik sama fermentasi dan dihasilkan biogas berupa hidrogen sama metan. Nah, ini bisa digunakan untuk electricity sebagai aplikasi electrical device ataupun bisa digunakan untuk heat ataupun heating. Nah, selanjutnya ada solid biomass seperti wood sama straw. Nah, ini proses konversi yang digunakan itu terdiri dari beberapa, tergantung dia tuh mau ngasilin apa. Kalau misalkan dia menggunakan gasification sama combustion, maka akan dihasilkan suatu fuel gas yang akan dihasilkan berupa electricity sama heat yang untuk aplikasinya sendiri sebagai electrical device ataupun heating. Kalau misalkan dia menggunakan proses konversi pirolisis, maka akan dihasilkan pyrolytic oil yang akan dimanfaatkan, yang kemudian akan dihasilkan electricity juga sebagai aplikasi electrical device, serta heating untuk aplikasi heating. Nah, kalau misalkan dia menggunakan hidrolisis, maka dihasilkan gula yang kemudian akan difermentasi. Proses konversi selanjutnya berupa fermentasi yang dihasilkan berupa etanol butanol yang akan selanjutnya dihasilkan pula liquid biofuels sebagai aplikasi transport. Nah, di sini pada sugar and starch plants ini berupa sugar cane sama sereal itu menggunakan proses konversi berupa hidrolisis serta ekstrasi yang kemudian akan dihasilkan gula dan selanjutnya dilakukan proses konversi lagi untuk menghasilkan etanol butanol dan dihasilkan liquid biofuels, di mana etanol butanol untuk ngasilin liquid biofuels ini itu dia ada campuran dengan yang namanya bahan bakar dari fosil, jadi benar-benar tidak pure etanol saja ataupun butanol saja, sehingga bisa dimanfaatkan untuk aplikasi transport. Begitupun sama oil crops dan alga ini yang berupa sunflower sama soybean dengan proses konversi menggunakan crushing atau refining sehingga diperoleh pure oil yang kemudian dilakukan suatu proses konversi lagi dengan proses konversi transesterification sehingga dihasilkan methyl ester sebagai biodiesel yang kemudian digunakan untuk dihasilkan suatu liquid biofuel untuk aplikasi transport. Nah, aplikasi heating, electrical devices sama transport ini juga menghasilkan CO2, tetapi di sini CO2 yang dihasilkan itu masih dibilang sedikit, lebih sedikit lah dibanding dengan bahan bakar fosil seperti itu ya. Intinya itu adalah konversi biomasa to bioenergy ini sebenarnya menyesuaikan saja terhadap aplikasi apa yang hendak dicapai. Jadi kita membuat sesuatu dengan tujuan untuk untuk aplikasi transportasi misalkan. Berarti proses konversi yang kita gunain itu apa gitu. Jadi ini tuh sebenarnya rutenya sudah sangat bagus banget. Jadi tergantung kita mau aplikasinya seperti apa sehingga bisa disesuaikan terhadap proses konversinya seperti itu. Selanjutnya adalah keuntungan dari penggunaan biomass sebagai bioenergi. Selain dari yang terlihat di slide, pada umumnya itu keuntungan dari biomass ini yaitu dapat membuka lapangan pekerjaan, kemudian dapat mengurangi dampak efek rumah kaca jika dibandingkan dengan fosil menggunakan bahan bakar fosil.
Jadi dampak rumah kaca yang dihasilkan itu lebih sedikit gitu. Tetapi walaupun ini masih bisa dibantah, namun jika dibandingkan dengan bahan bakar fosil masih terbilang biomes ini masih unggul lah gitu. Kemudian juga dapat meningkatkan ketahanan energi dari suatu negara. Hal ini dikarenakan sifatnya yang renewable energy seperti itu. Kemudian juga Nah, ini terkait dapat mengurangi efek rumah kaca, aman terhadap lingkungan, biaya murah. Nah, ini semua masuk dalam biomass, tetapi bisa dipastikan melalui suatu metode atau pendekatan yang namanya Life Cycle Assessment atau LCA. Yang mana life cycle assessment ini biasanya dilakukan sebanyak ratusan kali agar pemerintah bisa melihat, bisa memberikan membuat aturan semacamnya untuk mendukung suatu produksi bahan bakar ini seperti itu. Jadi emang perlu dilakukan life cycle assessment. Kemudian dari slide terlihat benefit environmentalnya, yang mana dapat mengurangi gas emisi yang biomass khusus sugar sama selulosa ini dia bisa mencapai 78 hingga 86%. Jadi sangat baik dalam mengurangi gas emisi seperti itu. Kelemahan dari biomass yaitu memiliki energi yang rendah, kemudian karena dia menggunakan bahan-bahan kayak tumbuhan yang kadang bisa digunakan sebagai bahan pangan, maka akan ada kompetisi di situ, kompetisi akan pangan sama papan dengan manusia sendiri, dimana kalau misalkan hal ini terus berlanjut, maka ketersediaan bahan pangan ataupun papan itu akan berkurang, yang menyebabkan berdampak negatif terhadap ekonomi manusia itu sendiri seperti itu. Kemudian selain itu si biomass juga ini memiliki investasi yang tinggi untuk konversi ke energi akhirnya dibandingkan dengan bahan bakar fosil. Selanjutnya, ini merupakan aplikasi untuk menghasilkan listrik ya dari biomass itu sendiri, di mana dia menggunakan MFCS atau microbial fuel cell. Nah, di sini kalau kita lihat dari slide, itu terjadi suatu reaksi biokimia yang kemudian nantinya akan dihasilkan suatu elektron. Nah, elektron ini yang kemudian akan melewati sirkuit eksternal untuk ngasilin listrik. Nah, alirannya itu melalui anoda ke katoda dan sekaligus ada pelepasan ataupun ada pelepasan H2O di situ. Berikut merupakan referensi untuk pemahaman lebih lanjut terkait biomass yang teman-teman bisa cari ya. Nah, sekian dari sekian video kali ini terkait pemaparan mengenai biomasa untuk bioenergi. Thanks for watching guys, and next video, bye bye.